Pada saat itu saya kesel. Ini apa? Ini nggak guna ini. Karena saya itu bisa sehari itu bisa bikin konten itu banyak, ya. Dulu itu. Tetapi saya rasa ini membuang waktu ini. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan, tutorial untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Teman-teman sekalian, aku mau membahas sesuatu tentang apakah kita perlu bertahan pada keadaan atau sesuatu yang tidak membuahkan hasil apa-apa, ya, stagnan. Ya, khususnya ini untuk para konten-konten kreator ini sepertinya ya, kalau kalian melihat YouTube itu kalian juga pasti seorang konten kreator. Konten kreator itu banyak belajar juga kan di aplikasi YouTube sendiri, ya. Mereka banyak guru di YouTube, ya. Mereka mempelajari beberapa tutorial-tutorial yang kemungkinan bisa membawa keberuntungan atau keberkahan bila mereka membuat video. Ya, memang trik-triknya itu bagus-bagus ya. Ada trik-trik yang bisa digunakan untuk kita itu mendapatkan cara-cara dan trik-trik yang diajarkan oleh tutorial-tutorial yang ada di YouTube, supaya kita itu bisa dengan mudah mendapatkan monetisasi, ya, mendapatkan gaji dari YouTube. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian sudah berusaha, itu sudah, sisanya itu kalian jangan melakukan sesuatu yang membuat pikiran kalian itu jadi kalut, pikiran kalian jadi penuh rasa kekhawatiran dan kegundahan. Ya, kemarin itu saya membuat video tentang menghapus mental block, ya, menghancurkan yang namanya mental block. Karena ada keadaan di mana pada saat keadaan itu sudah tidak kondusif, keadaan itu sudah tidak bisa dirubah, itu kita menjadi apatis, atau karena kita sudah terlalu sakit ya akan suatu keadaan, atau kita sudah menyerah pada keadaan itu, kita akan menjadi apatis, akan menjadi membatu. Nah, kalau kalian seorang konten kreator nggak monet-monet, ya, kalian itu sudah mengeluarkan uang mungkin juga untuk memboosting video kalian, memboosting bagaimana supaya kalian bisa mendapatkan subscriber, ya, bisa lulus monetisasi dan mendapatkan gaji dari YouTube. Kalian sudah stuck ini, tidak bisa lagi untuk berkarya di YouTube, ya, itu kalian itu pergilah sebentar dari YouTube. Jadi keluarlah dulu dari YouTube. Maksudnya itu bukan menghapus aplikasi YouTube ya, tetapi kalian coba lakukan hal lain dulu, ya. Kalau nanti kalian itu memang tergerak lagi, yaitu berarti kalian harus men-sharingkan sesuatu di YouTube, ya. Itu terjadi pada diri saya. Jadi saya mempelajari keadaan saya itu keluar masuk dari YouTube. Jadi awal-awal itu saya bikin konten karena nggak bisa dimonetisasi, padahal subscribernya sudah masuk, ya, jamnya juga sudah masuk, tetapi karena pelanggaran hak cipta. Jadi saya banyak melanggar hak cipta, terutama untuk musik dan lain sebagainya. Itu yang namanya belum tahu ya, yang awal-awal, karena keren kan, karena keren. Saya bikin video dengan musik yang bagus, ya, musik nyomot ya, tapi kontennya konten original, itu kena hak cipta. Jadi saya tidak dimonetisasi. Pada saat itu saya kesel. Ini apa? Ini nggak guna ini. Karena saya itu bisa sehari itu bisa bikin konten itu banyak, ya, dulu itu. Tetapi saya rasa ini membuang waktu ini. Karena saya tidak belajar kalau bisa jangan pakai musik-musik yang ada hak ciptanya, ya, atau kalau bisa itu ya nggak usah pakai musik, ya. Padahal udah dikasih tahu tuh di komentar, jangan pakai musik mas,
kita nggak kedengeran bicaranya gitu loh. Makanya sekarang saya pakai memilih musik-musik yang tidak ada hak ciptanya. Nah, kalau misalnya ada hak ciptanya ya musiknya itu dihapus. Nah, teman-teman sekalian, pada saat saya keluar dari YouTube karena saya merasa apaan ini, kayaknya membuang-buang waktu aja. Pada suatu ketika itu saya kembali lagi ke YouTube, saya bikin lagi tutorial masak memasak. Jadi keseharian saya itu saya rekam ya, saya masak ini di dapur, setelah itu saya review makanan, review snack itu saya review. Jadi tetapi saya nggak berharap itu, akhirnya itu saya nggak berharap, udahlah saya bikin aja sesuatu yang saya itu bisa sharing apa aja lah. Jadi tidak berharap saya dimonetisasi, tidak berharap saya mendapatkan uang dari YouTube atau apapun itulah. Jadi saya tidak kepikiran. Cuman saya sudah belajar, saya menggunakan musik-musik tanpa hak cipta ya. Saya sudah belajar, saya menggunakan sesuatu yang original. Jadi bentuknya itu tidak ada yang saya nyomot-nyomot dari karya orang lain, itu tidak ada. Jadi saya review apa adanya, dan kalau saya pakai musik yang ada di YouTube ya, yang ada di library YouTube itu saya pakai. Nah, tapi itu nggak naik-naik, serius ya. Yang nonton itu sedikit gitu loh. Malah yang dulu saya pakai musik-musik hak cipta itu yang nonton banyak ya, tapi nggak dimonetisasi gitu. Jadi sudahlah gitulah, sampai akhirnya kedua kali saya hengkang dari YouTube ya. Maksudnya saya udah bikin yang original ya, sudah pakai musik-musik yang tidak ada hak cipta, tetapi kok belum juga ada titik cerah nih di YouTube. Udahlah, kemungkinan ya saya nggak berkarya di YouTube, saya berkarya di tempat lain saja. Sampai akhirnya saya hengkang lagi, keluar lagi dari YouTube. Oke, setelah keluar lagi dari YouTube, tidak lama itu kayak kangen lagi, balik lagi, bikin lagi mukbang ya. Padahal tuh saya nggak terlalu bisa makan banyak ya, walaupun saya gemuk, tapi itu saya itu nggak bisa seperti mereka makan banyak, nasi segunung, terus gorengan itu bisa satu tampah banyak gitu, seperti itu buah-buahan satu tampah, rujak kayak itu. Aduh, makan, saya lihat orang bikin tema mukbang aja tuh saya tuh udah kayak mules gitu. Kadang-kadang liur keluar tapi ada mulesnya juga karena banyak sekali itu makannya ya. Tapi saya coba waktu itu bikin tutorial, bikin konten mukbang. Saya makan apa adanya, sambal saya secobek, itu tuh saya makan sama kulit ayam. Ada tuh di Ito Mujigae juga ini. Kalian bisa lihat video-video lama saya itu ya itu tentang ada tutorial, ada tentang mukbangnya ya. Sampai akhirnya sudahlah, setelah mukbang itu juga tidak ada hasil apa-apa ya. Saya juga ikut saran-saran tutorial yang ada di YouTube ya, bagaimana kita itu saling berkunjung ke YouTuber lain, tetapi juga tidak dongkrak apa-apa. Tetapi saya percaya kalau memang saya itu berada dan berkarir di YouTube, ya pasti akan ada jalannya saja. Cuman mungkin belum saat ini ya. Sudah mukbang pun tidak oke ya, yang nonton juga sedikit ya. Nah, ini ada hubungannya sama apa yang kita usahakan itu direstui nggak sama alam semesta ya, didorong nggak sama alam semesta. Jadi kalau Tuhan itu mengendaki, ya itu pasti akan terjadi dan pasti akan bisa. Tetapi tetap setelah mukbang saya tidak berhasil, saya bikin lagi, tetapi sesuai dengan apa yang saya jalankan di offline, yaitu saya seorang
pelatih, coach ya, untuk self developing ya. Jadi untuk pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu kita itu jangan khawatir sama kekurangan kita. Jadi intinya itu, kalau kita mempunyai cita-cita, kalau kita mempunyai keinginan itu, kita jangan sampai terbentur oleh keterbatasan kita. Karena kalau kita berpikir akan keterbatasan kita, kita mana bisa melaju, kita mana bisa meraih apa yang sebenarnya ingin kita raih, tetapi terbatas oleh pemikiran kalau kita tidak bisa melakukannya. Jadi keterbatasan itu kita bikin sendiri, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak mencoba, kita ya sudah menjadi orang yang terbatas karena kita batasi sendiri. Nah, teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua, ini bisa jadi kalian jadikan acuan ya, karena kalau kalian itu memang harus berkarya di YouTube ya, atau menjadi konten kreator, itu kalian tuh pasti akan kembali lagi ya. Nah, sekarang setelah saya sharing tentang pelatihan, tentang bagaimana caranya kita melepaskan stres, bagaimana caranya kita meningkatkan diri supaya sukses, itu sambutannya sangat baik sekali. Nah, itu teman-teman sekalian. Dan akhirnya yang saya kejar-kejar dulu itu menjadi partner YouTube, ya sekarang sudah menjadi partner YouTube. Dengan saya sekarang dijadikan partner YouTube, makin terpacu kan, walaupun kalian bisa lihat penontonnya juga masih sedikit, sepi ya, tetapi saya sudah dijadikan partner oleh YouTube. Itu membuat suatu tanggung jawab kan. Maksudnya YouTube kemungkinan tidak sembarangan loh sekarang itu menjadikan kalian itu partner ya. Mereka itu juga sepertinya melihat dari konten-konten yang kalian bikin, apakah positif untuk para penonton YouTube semua ya, apakah bisa menunjang juga untuk para konten kreator lain itu ikut membuat konten di YouTube ya. Dan YouTube tidak segan-segan memberikan materi, itu benar teman-teman sekalian ya. Kemungkinan sudah ada lah yang menikmati gajian itu sampai puluhan juta, ratusan juta ya. Walaupun saya ngelihat itu ngiler itu, saya itu gimana caranya yang mereka bisa membuat konten seperti itu ya. Tapi ya sudah, saya jalanin aja karena saya sudah melalui beberapa tahap. Saya bikin konten ya, bikin konten tutorial, bikin konten mukbang, tapi memang ya nggak maksimal ya, apa adanya aja teman-teman sekalian ya. Saya sharing ini apa adanya aja. Nah, yang sekarang saya sharingkan itu adalah untuk kalian itu mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk kalian berkembang ya. Itu yang saya ditunjuk oleh YouTube ya, dijadikan partner untuk itu, untuk saya sharing bagaimana kalian itu bisa berkembang, mempunyai semangat ya. Makanya kemungkinan itulah yang aku akan terus jalani ya, karena inilah keadaan di mana YouTube akhirnya menjadikan saya seorang partnernya. Dan saya harus men-sharingkan ilmu-ilmu yang apa adanya juga, yang sederhana, yang kalian tahu sendiri. Dari mana guru-gurunya ya? Guru-gurunya itu dari mantan tukang sapu, mantan gembel ya, mungkin dari ODGJ, dari tukang sampah. Tapi nggak apa-apa, mereka itu sudah sukses loh teman-teman sekalian ya. Walaupun mereka tukang sampah, tetapi mereka berpenghasilan besar. Penghasilannya itu bukan kecil ya, besar. Mereka dulu dikucilkan, orang-orang yang dikucilkan, sampai akhirnya mereka mempunyai semangat dan menjadi orang sukses, orang kaya raya, menjadi miliuner. Itu kan yang mau saya angkat di sini teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kalian sekarang lagi stuck ya, cobalah kalian pergi sebentar, keluar dulu dari rutinitas yang membuat kalian itu stuck ya. Nanti kalau ada suara di dalam diri kalian atau ada panggilan seperti kalian tergerak kembali lagi, coba kembali lagi
ya. Itu berulang-ulang sampai kalian akhirnya mendapatkan waktu yang pas, mendapatkan kesempatan yang kemungkinan ya kalian harus jalani, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi saya juga punya teman, dia itu pengen itu masuk perusahaan, suatu perusahaan lah ya. Dia tuh ngelamar sampai berkali-kali, sampai akhirnya keterima juga gitu loh. Pada saat keterima di perusahaan tersebut, ya dia itu harus menjalani kewajiban-kewajiban di sana. Ternyata nggak enak juga gitu loh. Jadi pertama pengen masuk perusahaan itu dipikir enak, ya kan, gagal terus. Setelah masuk, ternyata di perusahaan itu pekerjaannya ya tidak mudah, tetapi harus dijalani. Nah, begitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian sudah monetisasi, apakah selesai begitu saja? Tidak, harus ada yang kalian patuhi dan kalian harus sharing video kalian, karena itulah tugas kalian, dijadikan partner YouTube untuk kalian menjadi kontributor video di channel YouTube kalian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian makin bersemangat, mudah-mudahan kalian tercerahkan ya. Semoga keberlimpahan dan keberkahan itu selalu menyertai kalian ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.